Bapa. Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat firman yang akan kami dengar saat ini. Mari Tuhan bicara kepada setiap kami, supaya kami boleh mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang tulus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hati yang keras dihancurkan dalam nama Yesus. Diberikan hati yang lembut sehingga menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kami dan membentuk hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sangat membutuhkan Engkau. Beri hamba-Mu hikmat untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan bagi jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang mendengarkan lewat siaran langsung pemberitaan firman Tuhan. Tolong kami, jamah kami kudus. Hadirat-Mu tidak dibatasi oleh ruang, oleh tempat. Kau sanggup melawan setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan secara online ya Bapa. Terpujilah nama dan mengucap syukur. Disambut dengan penuh sukacita kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, shalom saudara. Puji Tuhan saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa, ya, yang sangat memberkati kehidupan saya secara pribadi, ya saudara ya. Tokoh ini adalah tokoh yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa walaupun usianya masih sangat muda, ya, yaitu Yusuf saudara. Saudara, saya tidak pernah bosan untuk belajar dari kehidupan Yusuf. Ya, ada rema-rema baru ya Tuhan berikan dalam kehidupan saya lewat pribadi tokoh ini ya saudara ya. Dan saya membagikan ya, saya memberikan tema dari khotbah saya di hari ini yaitu penundaan Tuhan. Amin saudara. Penundaan Tuhan. Mari kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi tema khotbah saya penundaan Tuhan. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Jika sudah dapat saudara simak, saya akan bacakannya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Dan lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain dan diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya,
Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ya, saudara, ayat kuncinya yaitu mulai ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10, bahwa Yusuf menerima visi, Yusuf menerima destiny bagi dirinya yang Tuhan nyatakan, yaitu apa? Menjadi orang yang berkuasa. Ya, ini mimpi yang Tuhan beri kepada Yusuf. Tetapi pertanyaannya, saudara, ya, apakah Yusuf langsung menerima mimpinya itu, saudara? Apakah Yusuf langsung menjadi orang yang disembah oleh orang tua dan saudara-saudaranya? Alkitab mencatat Yusuf tidak langsung menerima mimpi itu dalam hidupnya. Benar ya? Yusuf tidak langsung menerima apa yang Tuhan sampaikan lewat mimpinya, bahwa dia disembah oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Tetapi saudara, seperti ada penundaan, ya, dan penundaan yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan Yusuf ini tidak enak, saudara ya, tidak enak. Nanti kita akan belajar. Ya. Yusuf lalui dengan sangat menguras semua hidupnya, batinnya, pikirannya, perasaannya, ya saudara ya. Penundaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, ya, itu membuat Yusuf menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, saya yakin semua orang percaya, setiap kita punya janji-janji Tuhan. Amin, saudara ya. Amin, saudara ya. Firman Tuhan itu berisi semua janji-janji Tuhan. Amin. Dan saya percaya ketika kita baca firman Tuhan, ada rema, ayat-ayat khusus janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya. Waktu kita baca firman Tuhan, seperti ada ayat yang diremakan tentang janji Tuhan. Engkau nanti akan menjadi ini, engkau nanti akan begini, engkau nanti akan begini, keluargamu akan begini. Saya percaya setiap saudara dan saya ketika kita baca firman Tuhan, ya, dengan penuh kerinduan, diilhami oleh Roh Kudus, ada ayat-ayat tertentu, janji-janji Tuhan yang Tuhan remakan, amin, ya, dalam hidup saudara dan saya. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin ya, ketika ayat firman Tuhan itu datang dalam hidup saudara dan saya, janji Tuhan itu diremakan dalam hidup saudara dan saya, sampai hari ini mungkin itu belum terjadi. Kayaknya sepertinya Tuhan menunda, tidak langsung, ya. Saudara, Yusuf pun seperti itu. Hari ini saya rindu kita belajar akan hal ini. Saya diberkati oleh hal ini, saudara ya. Ketika saya renungkan firman Tuhan ini, ya, dan saya diberkati. Saya rindu bagi buat saudara dan saya. Apa sih maksud Tuhan tentang waktu penundaannya? Tanda kutip, saudara ya, yang Tuhan kerjakan bagi Yusuf. Saya belajar ada 3 hal di sini, saudara, dan saya rindu kita belajar hal ini juga. Ketika Tuhan mungkin menunda destiny Tuhan bagi hidup saudara dan saya, ya, ada maksud yang luar biasa yang Tuhan sementara kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Amin ya. Yang pertama, saudara, apa maksud penundaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf, saudara? Ya, Tuhan mengerjakan 2 roh karakternya dalam hidup Yusuf. Yang saya lihat di sini, saudara bisa belajar sendiri, saudara bisa temukan hal-hal yang lebih luar biasa nanti mungkin, ya, ketika Roh Kudus mengilhamkan. Tetapi saya rindu bagi, ya, 2 roh yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Yusuf. Yang pertama yaitu 2 roh kesetiaan. Amin, saudara. Kesetiaan. Ketika Yusuf mengalami yang namanya penderitaan secara batin, ya, itu yang saya katakan
tadi, menguras seluruh tenaganya, batinnya, perasaan saudara, nggak mudah. Bahkan kalau saudara baca ketika saudara-saudaranya membuang Yusuf, dimasukkan ke dalam sumur, Alkitab mencatat Yusuf seperti memohon belas kasihan saudara-saudaranya. Waktu saya membayangkan itu kayak anak kecil merengek ya, menangis. Dia nggak mau dibuang ke dalam sumur, berbelas kasihan, memohon belas kasihan sama kakak, please ampuni saya kakak, tolong jangan buang saya. Wah, saya bayangkan, waduh, dia menangis sejadi-jadinya memohon belas kasihan kepada kakak-kakaknya supaya tidak membuang dia, memasukkan ke dalam sumur. Ya. Bahkan ketika lalu dia dijual kepada seorang saudagar untuk dijual ke Mesir, dijadikan budak, saudara. Wah, itu lebih lagi menguras batinnya, perasaannya, saudara ya. Artinya apa? Yusuf tahu bahwa dia akan terpisah dengan bapaknya yang sangat mengasihi dia. Alkitab mencatat dia dikasihi oleh bapaknya melebihi dari apa? Saudara-saudaranya yang lain. Betul ya? Alkitab katakan begitu. Dan dia tahu waktu saudaranya menjualnya, artinya dia akan terpisah dari orang yang sangat dikasihinya, yaitu bapaknya sendiri. Dan itu menyakiti hatinya. Ya, bisa saja Yusuf seperti ini. Percuma ya saya mengasihi Tuhan. Lah buktinya yang saya alami justru sebaliknya. Lah saya mimpi itu apa itu ya kan, bisa saja Yusuf berkata begitu. Ya itu tipu-tipu pasti itu. Itu bukan dari Tuhan lah itu mimpi itu. Mungkin dari mana lah, apalah, mungkin tidak tahu lah ya. Bisa saja Yusuf begitu. Betul ya saudara ya. Waktu Yusuf mengalami kejadian peristiwa dia dibuang oleh saudaranya, dia dijual oleh saudaranya, ya bisa saja Yusuf ambil sikap atau punya perasaan marah sama Tuhan, ya punya perasaan tidak senang kepada Tuhan. Tuhan, apa maksudmu kau beri saya mimpi? Menjadi seorang yang berkuasa dan disembah oleh orang tua dan saudara-saudara saya. Tapi apa yang saya alami? Bisa saja Yusuf berkata seperti itu. Ya. Tapi Alkitab mencatat Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Bahkan ketika ada kesempatan Yusuf digoda untuk berbuat dosa di hadapan Tuhan, Yusuf setia untuk tidak menyakiti hati Tuhan. Ayatnya saudaranya, kalau saudara mau baca mulai ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11 ya. Pasal 39. Kejadian 39 mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan demikian. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ayat 12 maaf. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Amin, saudara. Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak berbuat dosa. Sekalipun apa yang dialaminya itu menyakiti hatinya. Dengan dia dipisahkan dari Bapa yang sangat mengasihi dia. Tekanan-tekanan, ya, dijual ke Mesir,
menjadi budak, ya, menjadi pembantu. Tapi itu tidak membuat Yusuf berubah setia kepada Tuhan dengan berbuat dosa. Ada kesempatan bagi Yusuf untuk melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sudah bisa saja ya, Yusuf berpikir begini, wah ini kesempatan ini, istri pejabat ini, ya. Kalau saya menyenangkan dia, bisa saja dia bantu saya untuk mencapai apa yang saya mimpikan. Ya, bisa saja Yusuf berkata begitu, betul ya saudara ya. Hari-hari ini saudara ya, orang untuk mencapai kedudukan yang tinggi banyak cara mereka lakukan, betul ya. Banyak cara mereka lakukan supaya mereka bisa sampai pada tingkatan yang tinggi, jabatan, kedudukan. Banyak cara mereka lakukan, walaupun itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Tapi kita belajar dari Yusuf. Yusuf setia, yang tidak berbuat dosa kepada Tuhan sekalipun. Ya, dia diizinkan Tuhan melewati kesusahan, melewati penderitaan. Ya, berbalik dari mimpinya, tidak sesuai dengan apa yang dia mimpikan untuk saat ini, saudara ya. Ketika dia alami hal ini, dan menderita secara batin sekali lagi. Dia seorang diri di pengasingan, ya, di Mesir, negeri yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Dia seorang diri dan dia harus bekerja keras mempertahankan hidupnya, ya. Dan satu hal yang luar biasa, Yusuf setia mengasihi Tuhan, dan dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Ayat 9 terakhir tadi, itu ayat kunci saudara, ya, ayat kunci. Dikatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Dahsyat saudara ya. Perkataan ini sebetulnya harus menjadi perkataan kita di hari-hari ini. Waktu Tuhan izinkan penundaan, ya, destiny-nya, mimpi-mimpi yang Tuhan sudah nyatakan, janji-janji yang Tuhan sudah nyatakan bagi hidup saudara dan saya. Kalau sampai hari ini saudara belum melihat itu, penggenapan janji Tuhan, ya, dan ketika saudara diizinkan lewat apapun di dunia ini menggoda saudara, ya, ada banyak tawaran-tawaran, godaan-godaan yang datang dalam hidup saudara untuk bisa mencapai apa yang menjadi impian saudara, ya, dengan cara manusia bukan dengan cara Tuhan. Saudara, kita harus berkata seperti Yusuf ini tadi, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Amin saudara, amin. Waktu ada orang datang dengan sekantong uang, ya, ingin menyuap saudara. Aceh, nih, satu kantong uang. Mau ambil, mau tolong saya, kok nanti dapat jabatan. Nah, saudara, kita harus berkata, bagaimanakah mungkin aku berbuat kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Itu yang harus kita katakan, saudara. Amin. Ya. Yusuf setia, sekalipun dia sepertinya mengalami penundaan dari waktunya Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan dalam hidupnya. Yusuf tetap setia. Dia tidak berbuat dosa kepada Allah. Amin, saudara. Ya. Dia tidak lakukan kejahatan terhadap Allah. Walaupun itu ada di depan dia, itu ditawarkan oleh dia, tapi Yusuf setia untuk tetap mengasihi Tuhan dan tidak mau menyakiti hati Tuhan. Dan jangan sampai kita sama dengan bangsa Israel, ya. Sebaliknya saudara, ya. Kalau saudara mau baca di dalam 1 Korintus, mari kita lihat sebentar 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Ini pelajaran, ya, dari bangsa Israel ketika mereka mengalami padang gurun, ya. Bangsa Israel juga memperoleh janji Tuhan bahwa mereka dibawa keluar dari Mesir dan mereka akan diberikan tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu, ya, penuh dengan buah-buahan yang melimpah.
Tapi mereka harus melewati padang gurun. Seperti ada penundaan yang Tuhan izinkan. Mereka harus lewati padang gurun. Ya. Tetapi apa respon dari bangsa Israel? 1 Korintus pasal 10 ayat 1 kita baca sampai ayat 11. Firman Tuhan. Ya. Dikatakan perikopnya, Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi apa? Peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin, saudara. Bangsa Israel pun mengalami yang namanya padang gurun seperti Yusuf untuk mencapai tanah Kanaan. Ya, mereka putar-putar di padang gurun. Tetapi mereka berubah setia kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, mereka melakukan kejahatan, menjadi penyembah berhala. Mereka melakukan percabulan. Mereka mencobai Tuhan. Ketika apa? Padang gurun, proses itu menimpa bangsa Israel. Mereka berubah setia kepada Tuhan. Mereka melakukan kejahatan. Dengan apa? Menjadi penyembah berhala. Mereka tidak menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang sudah membawa mereka keluar dari bangsa Mesir dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, perbuatan yang penuh kuasa yang tidak pernah ada lagi hari ini, saudara. Ya, 10 tula itu, saudara, kita tidak pernah jumpai lagi sekarang. Betul ya? Bangsa Israel alami itu. Bangsa Israel makan mana? Roti yang turun dari surga langsung, saudara. Wah, dahsyat sekali ya. Roti yang turun langsung dari surga. Bangsa Israel makan itu. Ya. Tetapi mereka berubah menjadi setia. Mereka tidak menyembah Tuhan, tapi justru mereka menyembah patung berhala. Dan mereka menyakiti hati Tuhan, melakukan percabulan. Dan dikatakan di sini mereka bersungut-sungut, artinya mereka marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Ya, mana buktinya penyertaanmu? Mereka bilang begitu. Bahkan mereka membandingkan, mereka lihat lagi ke Mesir. Lebih enak kami di Mesir, walaupun kami budak, ya. Tapi lebih enak kayaknya di Mesir, ya. Kami bisa makan bawang pre, kami bisa makan inilah, bisa makan inilah. Itu bangsa Israel, saudara. Alkitab sendiri mengatakan bangsa yang tegar tempur, ya. Nah, saudara, kita belajar akan hal ini. Ketika padang gurun diizinkan Tuhan, penundaan Tuhan itu diizinkan, ya, lewat proses-prosesnya dalam hidup saudara dan saya, dan memang itu enggak mengenakan, saudara. Itu akan menguras batin kita, perasaan kita, tenaga kita bahkan, saudara, ya. Itu enggak enak.
Tapi apakah kita akan tetap setia mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita? Amin. Kita tetap setia untuk menyenangkan hati Tuhan sekalipun kita menderita secara jasmani. Ya. Kita tidak nyaman mungkin secara jasmani. Apakah kita tetap setia mengasihi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan? Dan biar bangsa Israel menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita jangan bersungut-sungut, saudara. Jujur memang ya, saudara ya, daging ini sepertinya seakan-akan gak terima dengan penderitaan yang Tuhan izinkan. Daging akan berteriak ya, saudara ya. Tapi mari kita belajar seperti Yusuf, untuk tetap setia mengasihi Tuhan, untuk tidak berbuat kejahatan seperti bangsa Israel, bersungut-sungut terus di hadapan Tuhan. Padahal kasih setia Tuhan itu luar biasa, saudara. Amin. Kasih setianya itu dinyatakan bagi saudara dan saya. Dan kasih setia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya, tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin, saudara. Ini yang harus terus kita renungkan. Jangan kita berubah setia dengan melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Biar Yusuf menjadi contoh bagi kita. Lalu buah roh yang kedua, saudara. Apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan Yusuf? Ketika Tuhan mengizinkan penundaan untuk Tuhan menggenapkan destininya, mimpinya dalam kehidupan Yusuf, yaitu buah roh kasih, saudara. 2 minggu yang lalu saya khotbah tentang kasih. Hari ini, saudara, Yusuf belajar untuk dia bertumbuh dalam buah roh kasih. Tuhan membentuk buah roh ini di dalam hidupnya, dan gak mudah memang, saudara, gak mudah ya. Lalu kita lihat kembali di Kejadian pasalnya yang ke-45. Mari kita lihat di pasalnya yang ke-45, ayatnya yang ke-15. Kejadian 45 ayat 15. Kejadian pasal 45 ayat 15. Firman Tuhan katakan demikian: Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin. Pasal 45 ini adalah satu momen, saudara. Kalau saya nggak bosan-bosannya baca kisah Yusuf ini. Pasal ini adalah momen di mana Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika mereka datang ya, karena kelaparan terjadi di seluruh dunia saat itu, ya, termasuk di Kanaan. Dan Yusuf, saudara-saudara Yusuf pun datang kepada Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Ya, sudah coba baca kisah Yusuf ini, sudah akan diberkati luar biasa. Ya, dan waktu saatnya Yusuf hendak memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya terkejut, saudara ya, sangat terkejut. Ya, tidak menyangka, mereka tidak menyangka bahwa itu adalah Yusuf, saudaranya yang dibuang oleh mereka karena kebencian mereka, ya. Karena saudaranya kan benci sama Yusuf, iri sama Yusuf. Apalagi setelah Yusuf menceritakan mimpinya itu, wah, makin iri, makin benci lah saudara-saudaranya, ya. Dan mereka tidak menyangka penguasa yang berdiri di depan mereka itu adalah Yusuf yang mereka buang. Haleluya, saudara, ya. Dan hal yang sangat luar biasa, Yusuf tidak memenjarakan saudara-saudara, tetapi ayat yang kita baca, dia memeluk, dia mencium saudara-saudaranya dengan mesra. Artinya apa? Tidak ada kebencian dalam hati Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Walaupun kalau dia lihat tahun-tahun di belakang sebelum dia jadi penguasa di Mesir, itu sangat-sangat penderitaan yang luar biasa bagi Yusuf. Ya. Dia menjadi budak di rumah Potifar, pembantu.
Bahkan dia difitnah oleh istri Potifar dan dipenjarakan, ya, karena perbuatan yang dia tidak buat. Itu satu penderitaan, tekanan yang amat sangat bagi Yusuf yang masih muda saat itu, saudara, ya. Tapi sekali lagi, Yusuf tidak menyimpan kebencian, tapi ada kasih. Kasih Kristus memenuhi hatinya, sehingga dia bisa memeluk saudara-saudaranya dan menciumnya dengan mesra. Bukan ciuman-ciuman gombal, saudara, ini ya. Kayak Yudas mencium Yesus karena untuk menjual, ya. Menjual Yesus dan menyalibkan. Tapi yang dilakukan Yusuf mencium saudara-saudaranya, ini ciuman penuh kasih yang daripada Tuhan. Artinya apa? Bahwa dia mengampuni semua kejahatan. Dia mengampuni semua perbuatan yang saudara-saudaranya lakukan kepada dia. Luar biasa, saudara. Kasih yang begitu besar terhadap saudara-saudaranya itu dilimpahkan dalam hati Yusuf. Amin, saudara. Amin, ya. Tidak ada kebencian. Luar biasa. Tidak ada kebencian. Ya. Padahal Yusuf punya kuasa, bisa saja panggil itu tentara Mesir, tangkap mereka semua, ya, penjarakan mereka. Atau Yusuf mungkin suruh tentara Mesir, siksa ini semua ini, jahat dorang semua ini, jahat mereka. Bisa. Tapi Yusuf tidak gunakan haknya sebagai penguasa saat itu. Justru dia sangat mengasihi saudara-saudaranya. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Mungkin ketika penundaan diizinkan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, saudara mengalami yang namanya apa ya? Pertentangan, percekcokan. Mungkin dari pihak suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga besar mungkin ya. Tapi mari kita belajar seperti Yusuf, saudara. Amin. Kita tidak menyimpan kebencian. Apalagi kalau sampai kita marah sama Tuhan. Aduh. Jangan sampai, saudara. Yusuf ini gak marah sama Tuhan, ya. Dia tidak marah sama Tuhan, tapi justru dia sangat menghormati Allah yang besar itu, Allah yang maha kudus itu, sehingga dia menyenangkan hati Tuhan. Mari, ketika Tuhan izinkan kita masuk dalam padang gurunnya Tuhan, penundaannya Tuhan, kalau masih ada hal-hal yang membuat kita sepertinya masih menyimpan kemarahan, kebencian, bereskan itu, saudara. Amin, ya. Dan biar kasih Kristus ini memenuhi hati saudara dan saya. Kasihnya melimpah di dalam hati saudara dan saya, ya. Dan kita bisa melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang berbuat jahat pada saudara dan saya. Amin, saudara, ya. Mari kita belajar seperti Yusuf. Minta belas kasihan Tuhan nyata bagi saudara dan saya. Yang terakhir, saudara, ya. Lewat penundaan Tuhan ini, saudara, saya belajar bahwa pada akhirnya, ya, lewat waktu penundaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup Yusuf, Yusuf belajar bahwa Allah pegang kendali atas hidup seluruh umat manusia. Yesus Tuhan kita pegang kendali atas sejarah manusia, secara khusus atas hidup orang-orang percaya. Amin. Saudara percaya atau tidak? Tuhan pegang kendali hidup saudara dan saya. Tuhan yang ngatur, ya. Dan Yusuf tahu itu. Yusuf belajar bahwa semuanya ini Tuhan yang kendalikan. Makanya dia bisa berkata begini. Kejadian pasal 45 ayat 5 sampai 8. Coba kita lihat ayat 5 sampai 8. Kejadian pasal 45. Yusuf bisa berkata seperti ini. Waduh, luar biasa, saudara. Tak mudah dia bilang begini, ya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong.
Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin, saudara. Luar biasa. Yusuf pada akhirnya belajar bahwa Tuhan yang atur jalan-jalan hidupmu. Amin. Amin, jemaah. Tuhan pegang kendali hidup saudara dan saya, apapun yang terjadi. Makanya Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Bahkan dia bilang gini, kamu gak usah susah, jangan kamu menyesal. Waduh, ya. Benar ya, saudara ya. Yusuf bilang begitu, kau tidak usah menyesal, bukan kamu yang bikin, ya. Bukan kamu yang buang aku ke Mesir. Oh, Yusuf malah bilang begitu ke saudara-saudaranya. Padahal faktanya memang saudara-saudaranya yang jual dia ke Mesir. Tapi Yusuf bilang, bukan kamu yang jual aku ke Mesir, yang bawa aku ke Mesir, tapi Tuhan. Waduh, dahsyat tidak dahsyat. Dia tidak mempersalahkan siapapun. Dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya, walaupun dia tahu saudaranya yang jual dia ke Mesir, ya, lewat seorang saudagar. Tapi Yusuf tahu bahwa Tuhan pegang kendali, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, ya, itu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Roma 8 ayat 28. Yusuf percaya bahwa Tuhan yang atur semuanya itu, Tuhan yang kendalikan, Tuhan yang pegang jalan-jalan hidup. Amin, saudara. Dan dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Dia tidak menyalahkan siapapun. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Tapi justru dia berkata, bukan kamu yang jual aku ke Mesir, tapi karena Tuhan ingin menempatkan aku sebagai penguasa untuk memelihara kelangsungan hidup suatu bangsa yang Tuhan sudah tetapkan menjadi umat milik kesayangannya. Amin, saudara. Amin. Saudara pegang janji Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya itu mendatangkan kebaikan. Ingat, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Ya. Orang-orang yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, orang-orang yang setia untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan dan tidak meninggalkan iman setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan pegang hidup. Tuhan akan kendalikan hidup saudara dan saya, dan Tuhan akan menggenapi rencananya dalam hidup saudara dan saya. Jujur saudara, kadangkala mungkin kita sebagai manusia, ya, kita gagal untuk kita bisa tetap setia kepada Tuhan, ya. Dan kita melakukan banyak hal kejahatan, segala hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi biar kita belajar hari ini, mari kita kembali kepada kasih setia Tuhan. Amin. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, tidak pernah berkesudahan. Dan kita menyerahkan hidup kita untuk tetap dipegang, diatur, dan dikendalikan oleh tangan Tuhan. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Terima kasih